Shalom. Silakan menempati duduk masing-masing. Kita mau memulai ibadah kita. Sekali lagi shalom semuanya. Apa kabar? Haleluya. Shalom juga buat yang online. Dimanapun kita berada, kita tahu, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Karena kita membuka hati buat Dia. Amin. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Untuk kami boleh beribadah lagi. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab saat itulah saat yang terindah yang boleh kami rasakan setiap harinya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun atas semua jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali. Semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, jemaat-Mu, Engkau turut campur Tuhan di dalam kami Bapa. Kami buka hati kami sebebas-bebasnya untuk Roh Kudus bekerja di dalam kami. Kami mau pulang Tuhan dengan tidak tangan sia-sia Tuhan. Kami mau satu kata dari Engkau Tuhan. Untuk kami boleh bawa pulang hari ini Bapa. Kami gak mau pulang tanpa ada pengurapan dari Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami persembahkan doa kami yang tidak sempurna ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan melalui kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Yes, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Aku lupa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sebab Dia layak, saudara. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau megah bagi Kau kami megah Yesus. bagiku. Yes Lord. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, ajaib Engkau Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
kuasa-Mu, Haleluya. kedaulatan-Mu ada di dalam hidup kami. Tepuk tangan yang meriah buat dia, saudara. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Sekali Raja lagi mulia. ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan, karena Dia adalah Raja yang mulia. Beri pujian dan penyembahan kepada Dia hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Katakan, aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini kami bawa Tuhan, kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, terkenal bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, telah kutemukan kasih. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kini ku bawa kepadamu, kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, terkenal bagi-Mu. Biar
sama-sama ya. Sama-sama kita katakan. Papapara, 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 papapara. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Sungguh-sungguh kita katakan, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ini hidup kami Tuhan, bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya. Sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segala, sama-sama katakan, ku beri yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Hi everyone, welcome to November's Church News. Informasi persembahan jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan, juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. Please join us to celebrate Christmas, hosted by Perkiwi and Indonesian Embassy on Saturday, the 10th of December, from 4 p.m. in the afternoon. Please bring dessert to share, and the location is at Saint Peter Paul Church in Johnsonville. And if you need any more information, you can visit Perkiwi Facebook group. Thank you. Hi everyone, come and join us on our Christmas celebration at 61 Hopper Street, 25 of December 2022 at 4:30 p.m. See you everyone there. God bless. Happy Sunday, God bless you. Shalom IFGF Wellington. Shalom. Hope everyone had a good week. A reminder that the offering box is to my left, and if you wish to transfer, the website is on the link is on the website. So let us bow our heads and pray for our offering. Dear Lord Jesus, thank you that we are gathered here today to worship your name. We pray that this offering we have gathered may be used to help others in need and to glorify your name. Amen. Now let us stand for the Lord's Prayer. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. And now I would like to invite the Sunday school kids to come to the front. Let us raise our hands and pray for them. Lord, we thank you for these children who are willing to learn about your words. We pray that you bless these children and that they may open their hearts and take in and understand your word, Lord. We pray that whatever they may learn, may it be fruitful and fill them with wisdom to grow in you. Lord, we pray that you protect and guide these children in whatever they may do. In the name of Lord Jesus Christ, amen.
tema bulan ini siapa yang tahu? Oh, gak ada yang tahu. Yang di belakang doang yang tahu, itu pendetanya curang. Bulan ini kita belajar winning the battle. Semua kita pasti mengalami battle dalam hidup kita masing-masing, benar nggak? Tapi bagaimana kita merespon battle itu yang menentukan hasil kita. Saya baca di 2 Tawarik 20, itu tentang Raja Yosafat. Itu Raja Yosafat dikepung oleh suku Moab dan suku Amon. Ketika pegawainya menceritakan pada Raja Yosafat, ada suku Amon dan suku Moab yang menyerang kita. Respon dari Yosafat adalah pertamanya takut. Sangat wajar, sangat manusiawi. Ketika kita dalam masalah, ada ketakutan dalam diri kita. Tapi yang luar biasa dari Raja Yosafat ini, yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari hari ini adalah dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia enggak mencari tentaranya, saudara. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Seluruh Israel disuruh berpuasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, tentaranya dia tidak suruh mengambil senjata. Pada hari dia menyerang, dia menyuruh tentaranya menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ketika pujian itu dinaikkan, Tuhan yang berperang melawan musuh-musuhnya Raja Yosafat. Hari ini saudara, apa yang menjadi Moab kita di sini? Apa yang menjadi Amon kita saat ini? Maukah kita menaikkan tangan kita di hadapan Tuhan saat ini? Maukah kita membuka hati kita? Kita tidak terfokus pada masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Raja Yosafat untuk memfokuskan pikirannya hanya kepada Sang Pemilik hidupnya. Dan ketika nyanyian itu, puji-pujian penyembahan itu, rasa syukur itu kita ucapkan, Tuhan yang berperang melawan kita, amin. Tangannya yang perkasa yang akan menolong kita. Tangannya yang perkasa yang akan memenangkan kita. Pandang salibnya. Pandang salibnya, dia telah menang mengalahkan maut. Mari ingatkan lagi kembali diri kita sendiri, saudara. Ketika kita dalam keadaan masalah, ketika situasi dalam keadaan yang buruk, mari ingat kembali karya salib itu. Ingat karya salib itu, pengorbanannya tidak sia-sia untuk kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau ajak saudara untuk menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan saat ini. Dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Setiap kata-kata di lagu ini mari kita aminkan. Amin berarti. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kepujian.
terus saja ditinggikan, dimuliakan selalu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Kau membawa kami semua hadir di sini Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Setelah lagi hamba akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai bibir lidah hati hamba Tuhan, biar Roh Kudus yang sempurnakan segala perkataan yang keluar. Biar firman yang ditaburkan tumbuh subur di hati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih ya Roh Kudus beracara, serahkan segala sesuatu ke tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dengan ucap syukur. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom FJ Wellington. Shalom. Coba lagi kurang rame kayaknya. Shalom semua. Shalom. Welcome Giselle, sudah lama nggak kelihatan. Oke, sesuai tadi Ana bilang tema topik bulan kita masih adalah winning the battles. Kita jadi selama sebulan ini kita sudah berbicara banyak tentang winning the battles. Dari Pastor Simon mengingatkan kita untuk stay alert, untuk selalu berjaga-jaga. Juga kita diajar untuk mengenal kita dan mengenal musuh kita. Lalu kalau kalian masih ingat Jack berbicara bahwa kita semua ini lebih dari pemenang. Karena Yesus ada di pihak kita, Roh Kudus ada bersama kita. Kita lebih dari pemenang. Minggu lalu ingat Tikva berbicara tentang apa? Sebidang kacang merah. Juga dia juga mengatakan satu perkataan bahwa kita ini selalu dan terus mengalami pertempuran atau peperangan dalam hidup kita. Jadi we are in a constant battle. Juga selama tahun ini kita banyak belajar dari para rasul ya. Para rasul itu kehidupannya mereka selalu mengalami peperangan dalam kehidupan mereka, apapun itu bentuknya. Tapi di dalam peperangan itu mereka selalu berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Kita bayangkan ya, para rasul itu adalah murid Yesus langsung ya, tapi mereka tetap mengalami namanya suffering, peperangan rohani, peperangan jasmani, dia selalu menghadapi semuanya itu. Nah, kemarin minggu lalu kita diingatkan peperangan kita ini peperangan melawan roh-roh jahat. Di Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena peperangan kita bukan melawan orang-orang di bumi, melainkan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh jahat itu. Mereka lah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Jadi peperangan kita itu melawan roh jahat. Bukan melawan teman kita kiri atau kanan. Coba bilang ke teman kiri, sebelah kiri kanan, bilang kita berperang melawan roh jahat. Kita tidak berperang melawan tetangga kita ya. Nah, apa sih yang roh jahat itu mau dalam hidup kita? Apa yang dia mau lakukan? Kenapa kita berperang lawan mereka? Roh jahat itu mau kita hidup di dalam kuasa roh jahat itu. Roh jahat itu mau kita hidup dalam kuasa dosa. Dosa itu, dia mau dosa itu yang mengontrol kehidupan kita, bukannya Tuhan lagi yang mengontrol. Dia mau kita jatuh dalam dosa supaya dosa itu terus mengontrol kehidupan kita. Nah, bahkan di Kejadian 4 ayat 7 pun sudah dikatakan. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dari pertama pun Tuhan sudah berbicara di ayat Kejadian ini bahwa kalau kita tidak berbuat baik, dikatakan jika engkau tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu seperti menantikan seseorang di depan pintu, nungguin pintu itu kapan dibukanya. Dan dia akan menggoda, dosa itu akan menggoda supaya orang itu jatuh ke dalam dosa. Tapi dikatakan kita harus berkuasa atasnya. Jadi bukan kebalikan, bukan dosa yang berkuasa atas kita, tapi kita disuruh berkuasa atas dosa itu, atas godaan-godaan itu. Jadi ini kan ceritanya dari si Kain dan Abel ya. Saat itu Kain mempersembahkan persembahan yang tidak diterima, dan Kain itu marah. Makanya Tuhan udah katakan sebelum Kain melakukan hal yang nggak baik, Tuhan sudah mengingatkan bahwa dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Nah, kita tahu ceritanya, Kain itu akhirnya membunuh adiknya.
Kita ini kayak seperti tadi bilang, kita ini winning the battles, kita ini dalam peperangan. Nah, hari ini saya mau sharing tentang peperangan, satu peperangan yang kita selalu hadapi dalam kehidupan kita. Apa sih itu? Saya mau bicara winning the battle against temptation, melawan godaan, melawan pencobaan. Pencobaan yang saya mau bicarakan di sini adalah pencobaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Itu selalu kita dalam peperangan setiap hari. Kita baca sama-sama yuk dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan ayat yang ganjil, kalian bacakan yang genap ya. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, bacaan ini bicara tentang bagaimana Yesus itu dicobai di padang gurun. Iblis itu ya itu seperti memang tugasnya dia adalah, bukan tugasnya, memang dia itu seperti singa yang mencari mangsa. Dia mengitar-ngitar mencari mangsa. Di saat Yesus lapar, dikatakan setelah Yesus lapar, tiba-tiba iblis mencobai dia dengan untuk merubah batu menjadi roti. Jadi saat kesannya tuh iblis tuh tahu aja waktu-waktu di mana waktunya tepat untuk menggoda. Iblis itu mencari kesempatan sebenarnya. Dia menunggu, mencari celah. Saat ada celah dia langsung masuk untuk mencoba menggoda kita. Nah, dia juga berharap dengan godaan itu adalah kita jatuh dalam dosa. Temptation is the devil whistling at the keyhole. Sinning is opening at the door and letting him in. Jadi ya godaan, cobaan seperti itu adalah seperti iblis yang ada di depan pintu, yang menunggu seperti bersiul ya, menantikan supaya kita membuka pintu dan membiarkan godaan itu masuk sehingga kita jatuh dalam dosa. Itu adalah temptation seperti itu. Nah, saya yakin kita semua pernah mengalami namanya pencobaan, godaan itu pasti pernah ya. Siapapun kita, umur kita, berapapun umur kita, posisi kita, apakah kita sudah lama percaya Tuhan atau baru, saya yakin kita pasti pernah yang namanya dicobai atau mengalami temptation. Pencobaan itu kan selalu menyerang kita, menggoda kita supaya kita jatuh dalam dosa. Iblis itu bisa menyerang dalam banyak hal, ego kita, pride kita, fear kita, ketakutan, greed, lust, banyak hal. Kita itu selalu diserang dengan goda-godaan seperti itu. Makanya kita harus dikatakan sadar dan berjaga-jaga. Karena kita sedang berperang. Namanya orang berperang nggak mungkin berjaga-jaganya sambil duduk santai gitu, apa sambil ketiduran. Orang namanya berjaga, prajurit itu selalu berdiri tegap, berjaga-jaga terus memperhatikan apakah ada musuh yang datang. Kita itu harus seperti itu, kita berjaga-jaga. Nah, hari ini saya mau bagikan 3 hal gimana kita bisa memenangkan pertarungan dengan temptation ini. Yang pertama adalah kita harus guard our desire, menjaga keinginan hati kita. Kita baca sama-sama dari Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda, karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Keinginan jahat yang kamu pelihara di dalam hatimu akan berkembang dan terus membesar hingga kamu tidak mampu menahannya lagi.
lalu kamu melakukannya dan demikian melahirkan dosa. Seiring waktu, dosa itu pun pada akhirnya menghasilkan kebinasaan. Nah, jadi keinginan, dia bilang desire, keinginan. Keinginan itu ada yang positif, misalkan keinginan untuk belajar, keinginan untuk maju, untuk membantu. Tapi ayat di sini berbicara tentang keinginan yang negatif. Desire itu mencoba untuk menarik dan menjerat kita. Seperti orang mancing lah. Orang mancing, mau mancing ikan, kailnya pasti dikasih umpan. Supaya ikannya tertarik, menarik. Kan ada, kalau ada yang beli itu umpan warna-warni, ada yang wangi-wangi ya. Supaya apa? Ikannya supaya datang, melihat, wah kayaknya menarik. Kalau dia melihat menarik, ikannya itu kan mencaplok. Padahal dia nggak tahu itu ada kail. Saat ikannya menggigit, kailnya itu menyangkut di mulutnya dia. Dan setelah itu ya kita hanya menunggu, kita ada pergerakan, kita tarik ikan itu. Ikan itu akan udah di kail, kita tinggal tarik, guys, terjerat, udah terjerat dengan kailnya itu, sehingga kita bisa angkat. Dikatakan, nah tadi yang saya bilang itu umpannya juga harus menarik biasanya. Kalau umpannya nggak menarik, orang ikannya juga nggak mau. Dia cuman deketin terus dia pergi, karena nggak menarik. Nah keinginan itu dikatakan seperti itu. Keinginan itu menggoda kita dengan hal-hal yang menarik, supaya kita terpancing dan akhirnya terjerat dan terperangkap dalam keinginan itu sendiri. Dan dikatakan jika keinginan itu terus-menerus ada dalam hidup kita, semakin lama kita akan melakukannya, kita act on it, dan itu akan melahirkan dosa. Dan dosa pada akhirnya dikatakan adalah kebinasaan. Nah, kita mau belajar satu hal, gimana kita bisa mengontrol, mengguard, menjaga our desire. Di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, saya bacakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Nah dikatakan di sini perempuan itu melihat, dia melihat dulu, dia melihat buah itu baik, kayaknya yummy gitu, enak untuk dimakan, kelihatannya enak, sedap, terus udah gitu dia menarik karena mungkin dibilang di sini menarik hati karena memberi pengertian. Jadi dia tahu, wah buahnya mungkin akan memberikan suatu pengertian, sebuah nutrisi lah. Misalkan kita anggap lihat buah nutrisinya enak, bagus nih. Dengar dari teman, oh makan buah ini enak, nutrisinya bagus, sehat. Kita kan jadi tertarik mau makan. Padahal itu udah dikatakan adalah buah pohon terlarang. Sama di sini ada yang suka durian? Banyak ya. Sama ya, kalau orang udah lagi sakit, udah tahu kolesterol tinggi, melihat durian kayaknya menarik, udah gitu wangi apa. Biarpun sakit, makan terus 1, 2, lama-lama langsung sakit. Karena tertarik, karena menarik dan baunya mencium, ingat baunya itu menyengat, langsung orang pengen. Itu seperti itu. Contoh lain Daud ya. Daud itu berjalan di atap, dikatakan dia berjalan di atap melihat kota. Dia tidak berencana untuk ngintip orang, dia tidak berencana untuk melihat orang mandi di atas atap. Dia saat dia keluar, dia cuma mau berjalan, menikmati kota, dia mau melihat kota. Tapi yang terjadi dia melihat Batseba sedang mandi. Nah, dari mata lah timbullah keinginan untuk tidur dengan Batseba. Setelah dia tidur, kita tahu ceritanya, dia menyebabkan kematian suaminya Batseba. Dosa yang satu berakibat ke melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, kalau kita belajar dari ini apa sih? Keinginan itu bisa timbul karena kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau kita bisa merasakan atau mencium sesuatu. Itu berhubungan dengan panca indera kita. Karena itu menstimulate kita timbul keinginan untuk melakukan something. Nah, gimana kita bisa mengontrol, menjaga keinginan kita ya? Kita salah satunya adalah kita harus bisa menjaga, memanage our environment, kehidupan di sekitar kita. Teman-teman kita atau mungkin barang-barang yang kita punya di rumah. Apapun itu kita harus berusaha untuk memanage
lingkungan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak timbul keinginan melakukan hal yang tidak baik. Saya baca sebuah artikel, dia menceritakan gimana cara untuk menarik seorang customer untuk spend money di sebuah toko. Salah satu yang dia pakai adalah cara dengan memancing penglihatan kita. Misalkan dengan warna yang menarik, mendisplay perhiasan itu dengan cahaya yang sangat terang supaya kelihatannya mungkin diamondnya mengkilap, padahal pas sudah di rumah kok nggak gitu mengkilap, karena kan cahaya lampunya terang. Itu membuat customer itu tertarik untuk membeli. Juga tata cara menyajikan makanan itu juga mempengaruhi penglihatan itu. Lalu menurut artikel ini juga ada penciuman, bau-bau. Misalkan di toko buku katanya, kalau toko buku itu menaruh wangi-wangian beraroma coklat, katanya itu akan membuat orang lebih lama di dalam toko dan membeli buku, katanya menurut survei. Coba kalau toko buku baunya nggak enak gitu, baunya menyengat atau bau telur busuk lah contohnya, pasti orang udah masuk langsung keluar. Biasa kan orang lihat buku kan lihat dulu, mau lihat baca sedikit depannya, belakangnya, butuh waktu. Nah kalau orang misalkan di dalam toko itu suasana yang wanginya nggak enak, dia mau kemana, mau lihat males, udah taruh dia keluar. Juga dia berbicara tentang pendengaran katanya. Pendengaran misalkan lagu yang dimainkan di sebuah toko. Katanya kalau lagunya loud music, itu akan membuat customer berjalan dengan cepat di dalam toko. Jadi dia cepat, nggak lama gitu. Tapi kalau lagunya santai, relax, itu akan membuat orang lebih relax melihat barang atau apa. Makanya kalau di restoran juga kan biasa lagunya lagu santai ya, lagu jazz kayak apa. Tapi kalau udah mau waktunya mau tutup, lagu ini ganti, lagu cepat biasanya supaya orangnya keluar. Itu mengusir secara tidak halus gitu. Nah, seringkali environment kita, lingkungan kita itu membuat kita timbul keinginan. Yang tadinya nggak mau beli, jadi tertarik pengen beli. Yang tadinya cuma mau lihat-lihat window shopping itu, melihat, jadi ada tertarikan untuk membeli. Nah, dikatakan di Matius 5 ayat 29 dan 30, saya akan bacakan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Serem ya. Dikatakan kalau matanya bikin menyesatkan kita, mendingan dicungkil buang. Saya tidak mengajarkan kita seperti itu ya. Ini hanya kita harus belajar bahwa kita harus mengontrol, karena jika kita harus bisa mengontrol tubuh kita juga, supaya kita jangan jatuh dalam dosa dan disesatkan. Hal apa yang bisa menyesatkan kehidupan kita, kita singkirkan dari nanti akan saya berikan contoh. Nah, salah satu contoh yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari adalah namanya ini kacamata kuda ya. Kalian kuda itu kalau lari balapan dikasih kacamata kuda namanya. Kenapa sih kuda itu seperti dikasih tutupan seperti itu? Kuda itu mempunyai daya penglihatan range-nya, angle-nya sangat panjang, bisa sampai 350 derajat katanya. Jadi dia bisa melihat ada yang di belakang kiri, belakang kanan. Nah, karena penglihatannya sangat luas, dia akan gampang terdistract. Karena jika kalau ada tiba-tiba ada orang berlari di belakang dia, mungkin dia akan kalau ada kuda lain mungkin dia akan kabur atau apa. Jadi untuk sebenarnya positif ya, cuman negatifnya itulah kalau lagi masa orang balapan dia keganggu dengan environment kiri kanan, makanya dikasih blinder, house blinder. Supaya kuda itu hanya bisa melihat ke depan terus, dia tidak terganggu oleh kiri dan kanan. Sama dengan kita, mungkin bukan saya nggak suruh kita pakai house blinder ya. Kita harus tahu apa yang menggoda kita. Apa yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Temptation itu apa? Apa sih yang temptation ada dalam hidup kita? Kalian lebih tahu diri kalian sendiri. Saya kasih contoh, misalkan orang yang suka minum mabuk-mabuk.
ya jangan beli minuman keras taruh di rumah. Karena apa itu? Karena orang dia masuk dapur, dia melihat minuman, dia akan tertarik untuk minum. Kalau kita tidak kuat untuk menahan, misalnya emang gampang sekali jatuh dalam hal-hal seperti itu, kita singkirkan minuman itu. Jangan ada minuman di rumah. Atau misalkan ada orang yang gampang tergoda dengan suatu pornografi. Ya kamu jangan taruh laptop, komputer di kamar, taruh di ruang tamu di mana semua orang bisa melihat. Itu akan mencegah kalian untuk ada keinginan untuk melihat hal-hal yang nggak baik. Kalau masalah handphone sih gampang sekarang sebenarnya. Kamu bisa install app untuk blok hal-hal yang nggak wanted, hal-hal yang site-site yang nggak beres itu mudah sekali dengan parental lock di blok. Kalau kamu mau, kamu bisa atur sekeliling kamu, keadaan di sekitar kamu supaya apa? Supaya jangan timbul dalam hati kita. Karena panca indera kita itu yang akan membuat kita timbul suatu hal yang kita sebenarnya kita nggak pernah pikirkan, cuman tiba-tiba menarik aja gitu, pengen gitu, karena melihat something, mencium something, kita jadi mau. Kita harus kontrol itu. Kalau kita bisa kontrol itu lebih baik ya. The easy way to overcome temptation is to avoid the tempting situation. Hal yang paling mudah untuk mengelawan temptation itu adalah ya kita avoid the situation. Kita mengkondisikan situasi di sekitar kita, jangan sampai kondisi itu malah menimbulkan keinginan yang tidak baik. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, poin yang kedua adalah kita harus menjaga pikiran kita, guard our mind. Biasanya ya, kalau kita udah diserang dengan godaan seperti itu, sudah ada desire untuk melakukannya, yang berikutnya adalah pikiran kita bekerja. Pikiran kita akan mencoba meresponi apa yang keinginan kita mau. Hati kita mau ini, pikiran akan mencoba berpikir gimana caranya untuk melakukan hal itu. Apa yang harus dilakukan supaya memenuhi keinginan dari temptation itu. Nah, misalnya contoh, misalkan kita sudah diserang oleh kekhawatiran, pikiran kita langsung berpikir, waduh gimana ini ya, minggu depan gini, nggak ada ini, nggak ada itu, butuh ini, butuh itu. Pikiran kita langsung bekerja, karena ya itu meresponi ke temptation yang datang, pikiran itu akan mencoba meresponi, mengakomodir. Makanya kita harus menjaga pikiran kita. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita disuruh pikirkan hal-hal seperti ini. Karena Paulus mengerti bahwa apa yang dipikirkan seseorang akan mempengaruhi kehidupan orang itu. Jika pikirannya hanya memikirkan keinginan daging, kehidupannya akan menuju kedagingan. Tapi pikiran dipikirkan hal-hal seperti ini yang baik semua, kehidupannya akan berarah menuju ke sana. Jadi gimana caranya kita menjaga ya? Saat keinginan itu timbul, saat pikiran mulai meresponi, kita ajak pikiran kita berdebat istilahnya. Di dalam pikiran kita lawan lagi dengan apakah hal yang akan kita lakukan, apakah keinginan yang kita mau lakukan sesuai dengan hal-hal seperti ini. Dikatakan di sini adalah sesuatu yang benar, true, aletheis. Dikatakan di sini pretending to be in accordance with the truth. Apa yang kita lakukan, apakah itu sesuai dengan kebenaran? Kebenarannya siapa? Kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya dikatakan mulia, honorable. Pretending to appropriate befitting behavior and implying dignity and respect. Apakah yang kita lakukan itu perbuatan yang pantas? Apakah jika kita melakukan itu orang lain tahu? Apakah orang lain itu masih respect dengan kita jika kita melakukan hal itu? Apakah perilaku itu sesuai dengan martabat kita? Berikutnya dikatakan adalah right, adil, kalau bahasa itunya adil. Pretending to be proper or right in the sense of being fully justified. Apakah yang akan kita lakukan itu pantas kita lakukan untuk orang lain misalkan? Apakah itu adil untuk orang lain?
Apakah adil untuk keluarga kita? Apakah perilaku kita malah menyebabkan keluarga kita berantakan? Kita harus pikirkan semuanya itu. Dikatakan berikutnya adalah suci, pure, haknos, pertaining to being without moral defect. Apakah yang kita lakukan ini melanggar moral, standar moral? Standar moral kita apa? Kembali lagi dari firman Tuhan. Paling gampang adalah 10 Commandment, itu kita jadikan standar moral kita. Dikatakan juga lovely, kalau bahasa Indonesia manis, ya. Pertaining to that which cause people to be pleased with something. Apakah yang akan kita lakukan itu menyenangkan hati orang lain, hati teman kita, hati pasangan kita? Kita harus pikirkan itu semua. Apakah menyenangkan hati keluarga kita? Yang berikutnya adalah sedap didengar atau admirable. Pertaining to deserving approval or good reputation. Apakah itu suatu yang good, dibilang good reputation? Apakah yang kita lakukan itu akan malah merusak reputasi nama kita atau merusak nama baik kita? Kita harus pikirkan semuanya itu saat kita diserang godaan-godaan, ya. Saat kita mulai mau bereaksi, kita pikirkan hal-hal ini. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan hal-hal yang ditulis di Alkitab tadi? Kita latih pikiran kita untuk berperang. Jadi misalkan ada hal-hal keinginan-keinginan yang nggak benar, kita pikirkan, kita step by step, apakah ini sesuai, apakah ini benar, apakah mulia, apakah adil, apakah lovely. Dikatakan di 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Makanya hati-hati, pikiran kita bisa disesatkan. Makanya diingatkan lagi, jangan pikiran kita disesatkan dari kesetiaan kita kepada Yesus. You can't stop a temptation from coming into your thought, but you can disagree with it and stop it from coming into and affecting your spirit. Terkadang temptation itu memang datang begitu saja. Kita tidak bisa mencegahnya untuk datang, tapi pikiran kita saat kita bereaksi, kita bisa memikirkannya, kita bisa berargumen, kita bisa disagree dengan keinginan itu, dan kita bisa stop keinginan itu sebelum pikiran kita bereaksi, dan kita mencegah keinginan itu masuk ke dalam hidup kita, mencegah kita untuk melakukannya. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah the shield and the sword. Namanya orang perang pasti pakai baju perang, bener nggak? Nggak ada orang perang cuma celana pendek, sendal jepit, tangan kaos buntung. Nggak ada orang perang seperti itu. Kalau kamu lihat di TV atau kamu search, polisi aja pakai seragam. Namanya orang berperang pasti pakai helm, seragam, sepatu boot, belt, senjata, bawa perlengkapan yang komplit. Itu namanya orang soldier, peperangan seperti itu. Kita juga tahu semuanya armor of God, ya. Tahu semua perlengkapan perang kita. Saya fokus pada 2 hal yang hari ini adalah the shield and the sword. Kita baca sama-sama yuk di Efesus 6 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Dalam segala pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topangan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saya bicara tentang shield. Kita bicara tentang pelindung. Nah, shield ini bukannya seperti shieldnya Marvel, Captain America, ya, cuman bulat gitu segini. Kamu jangan pikir shieldnya seperti itu. Shieldnya bangsa Romawi saat itu seperti ini. Shieldnya bentuknya curve, dan bentuknya itu tingginya mungkin 1,2 meter kali, ya, kalau nggak salah, dan menurut ini, ya. Jadi itu cukup tinggi, setengah dari tinggi orang. Nah, gunanya kenapa shieldnya harus sebesar itu? Namanya kan kalau zaman dulu lemparnya pakai panah kali, ditembaknya panah. Kalau kamu bayangin kalau shield kamu cuman sebesar aib, sebulat gini, kamu begini, kamu diserang kaki, kena. Kamu kena kaki, kena muka kamu kali. Makanya shieldnya di zaman itu adalah shield yang besar, panjang. Nah, saya boleh minta volunteer tadi, Aldo dan Philips. Boleh maju ke depan? Beri tepuk tangan dong Aldo, Philips. Kebetulan saya bawa shieldnya, saya mau praktekkan dengan mereka. Saya bawa shield dan panah.
Kita coba ya. Ini contoh orang pakai shield ya. Pakai anduk. Kamu pegang begini. Ini namanya orang shield. Kurang lebih, saya udah ukur kurang lebih segini. Kalau orang shield, kalau begini kan dia masih bisa ditembak palanya ya. Bener ya? Ada yang bawa panah nggak? Mau dicoba? Kamu begini, kamu jongkok dikit supaya pala. Nah, kalau begini, nah, nggak bisa ditembak, bener nggak? Karena shieldnya melindungi dia. Satu gini, bener ya? Tapi satu hal masalahnya, kalau kamu gitu terus, capek ya? Ya, ntar abis ini ya. Kalau misalkan musuh itu kan panahnya biasa di atas, ada yang di tower gitu ya. Kalau kamu kayak tadi lagi, coba, kan nggak kelihatan. Tapi orang yang di atas itu bisa menembak dari atas. Gimana caranya pasukan Romawi melindunginya? Nah, saya bawa shield yang kedua. Philip sini, Philip. Shield yang kedua, dia taruh di seperti kamu masuk gitu. Nah, ya. Gitu. Nah, begini kayak barongsai. Nah, coba dansa. Canda. Nah, itu shield yang kedua, dia akan seperti ini. Jadi kamu nggak bisa serang depan belakang. Dia jadi ada saling menolong. Kalau udah silakan duduk boleh. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Aldo. Nah, dengan pergerakan seperti itu, kalau ada yang serang dari kiri, nanti ada prajurit yang lain dari kiri dengan gaya yang sama. Untuk apa? Di sini adalah dikatakan sekutum. Overlapping shields allow soldier to advance together. Untuk maju bersama. Jadi saat dia menyerang, saat banyak musuh panah kiri, kanan, atas, bawah, dia akan pakai formasi seperti itu untuk melindunginya. Dan mereka bisa maju untuk berperang. Nah, kita bisa pakai konsep yang sama ya. Saat iblis panah itu, iblis itu melepaskan panah ke kita. Apapun itu godaan-godaan, serangan-serangan ke kita pakai shield kita. Mungkin shield kita sendiri kayak tadi Aldo. Tapi bisa diserang dari atas. Ada godaan yang lain. Nah, itulah gunanya kita punya teman-teman seiman. Kita punya teman-teman di iCare yang kita bisa menyatukan iman kita dengan shield yang lain, kita jaga seperti ini. Kita bisa saling menguatkan dan saling melindungi. Makanya kita butuh namanya fellowship dengan teman-teman seiman kita. Itu gunanya. Dan kita bisa maju bersama, bukannya berdiam, tapi kita maju bersama. Dengan walaupun diserang kiri kanan depan belakang, kita pakai shield, kita saling melindungi, saling menguatkan, saling mempunyai iman, kita maju berperang. Iblis itu menembakkan panah terus kepada kita, menggoda kita dengan kiri hati, amarah, dengan ketakutan, depresi, kesombongan, hawa nafsu, semuanya, bahkan meragukan Tuhan. Hal-hal itu si iblis mau kita jatuh dalam dosa. Jadi panah api itu mau merusak kehidupan kita. Nah, dengan perisai iman itulah kita bisa memadamkan panah api si iblis ini. Iblis ini kita mulai meragukan Tuhan. Karena saat kita mulai meragukan Tuhan, kita akan jatuh dalam namanya dosa itu dan kita akan mulai jauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, kita akan semakin merasa Tuhan itu tidak ada. Waktu di Men's Care kita pernah berbicara tentang satu hamba Tuhan tahun 50-an di mana dia evangelis, tapi karena suatu keraguan tentang sebuah kitab, sebuah ayat, dia akhirnya menjadi seorang ateis. Kita pernah waktu itu pernah bicara ya. Itu karena dia diserang dengan keraguan, meragukan Tuhan, meragukan firman Tuhan. Mulai dari satu seperti itu, akhirnya dia menjadi meninggalkan Tuhan. Nah, iman itulah pelindung kita tadi. Dengan kita percaya Tuhan selalu ada, akan melindungi kita, kita percaya pada firman Tuhan. Saya yakin segala keraguan yang iblis mau serang kepada kita, kita akan bisa mematahkan panah api si jahat. Dikatakan juga di Kejadian 5 ayat 1. After these things the word of the Lord came to Abram in vision saying, "Do not be afraid, Abram, I am your shield, your exceedingly great reward." I am your shield. Pelindung kita adalah Tuhan sendiri. Maukah kita berada dalam pelindungan Dia? Dari shield tadi. Mau nggak kita di situ? Apa kita maunya keluar sendiri? Nah, yang berikutnya tadi
kan shield ya. Kita tahu shield itu gunanya apa. Yang berikutnya adalah sword, pedang. Nah, pedang itu dipakai untuk menyerang, udah pasti, untuk melawan. Jadi kita juga harus melawan godaan itu, melawan si iblis. Tadi ingat kita baca tadi dari Matius, Yesus itu dicobai. Tapi yang saya catat di sini di ayat 4, 7 dan 10 itu yang dicatat di dalam Matius ya. Saya akan bacakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang ayat 7 Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 10 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Yesus melawan temptation itu dengan mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Maksudnya apa sih? Yesus itu memperkatakan firman. Yesus itu mengutip ayat yang ada di perjanjian di Old Testament. Nah, tadi yang ayat 4 itu bilang ada tertulis, itu ayatnya ada di Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini ada di Ulangan 8 ayat 3, dan Yesus kutip lagi saat dia dicobai. Yang berikutnya apa tadi? Ayat 7. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Di ayat Ulangan 6 ayat 16 dikatakan juga, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Sama, itu di perjanjian lama. Yesus mengutip kembali apa yang sudah dikatakan. Yang tadi terakhir ayat 10, disuruh menyembah iblis. Tuhan Yesus menjawab di Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dialah harus kau beribadah, dan demi namanya lah kamu harus bersumpah. Yesus mengutip kembali Ulangan apa yang sudah dikatakan di Ulangan. Jadi Yesus dibilang ada tertulis itu, Yesus katakan kembali firman yang sudah ada. Itulah pedang kita. Itulah cara kita menyerang balik si jahat. Temptation yang ada kita serang balik dengan perkataan firman Tuhan. The word of God is our sword. Jadi pedang dan perisai itu sebenarnya berdasarkan firman Tuhan ya, berdasarkan the word of God. Pertanyaannya menurut saya adalah bagaimana kita bisa berkata if it is written, bagaimana kita bisa proclaim firman Tuhan kalau kita sendiri tidak tahu firman Tuhan. Kita tidak membaca, kita tidak tahu apa yang harus dikatakan. Bagaimana kita bisa belajar menyerang, istilahnya kalau firman Tuhan adalah pedang, gimana kita bisa menyerang balik kalau kita tidak tahu ayat mana yang bisa dipakai. Kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak ingat, kita baca aja enggak mungkin. Jadi kita mau menyerang balik, kita harus pakai firman serangnya. Ya, gimana kita bisa tahu firman kita dengan membaca firman Tuhan. Nggak cukup seminggu sekali. Seminggu sekali juga cuman berapa menit sih? 40 menit, 30 menit. Itu juga kalau nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk biasa udah lupa apa ayatnya. Gimana kita bisa menyerang dengan kalau kita ngantuk, kalau kita lupa firman Tuhan. Mungkin menyerang itu kayak orang pakai pedang kayu kali, mungkin nggak sakit gitu. Kalau pedang yang pedang yang nggak tajam. Nah, di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perisai itu perisai iman. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Pedang kita adalah firman Tuhan. Jadi ya intinya adalah sudah pasti adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar kita mempunyai iman, mempunyai perisai yang kuat, mempunyai pedang yang tajam untuk melawan. Mungkin saya minta tim presentasi kita naik. Di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ada jalan keluar. Yang temptation itu segala serangan api jahat, temptation, semua ada. There's a way out. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tanyaannya, mau nggak kita berjalan ke jalan keluar yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita malah mau menerima, kita menyerah temptation itu? Dikatakan juga 1 Ibrani 2 ayat 18. Dan karena Yesus pernah menderita serta mengalami pencobaan, Dia mengerti kelemahan kita dan sanggup menolong kita yang sering dicobai. Tuhan itu sudah melawan pencobaan, menang dari pencobaan di dunia ini. Dia juga tahu kita lemah, makanya Dia bilang Dia sanggup menolong kita yang sering dicobai. Jadi kalau saat kita diserang sama si iblis, si jahat, dikasih panah-panah, kita jangan berpikir, oh kita terima aja lah, saya mah orangnya seperti itu. Misalkan lagi diserang untuk marah-marah, oh kita pikirnya, oh udahlah saya mau marah aja, saya orangnya pemarah, gak bisa nahan emosi. Itu namanya kita menyerah. Kita namanya give in dengan temptation. Oh saya memang lemah untuk melihat hal-hal yang gak benar, pornografi, saya lemah. Itu kamu menyerah namanya. Kita harus ingat bahwa Yesus sanggup menolong kita. Apapun temptation yang sedang kita hadapi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan Yesus itu sanggup menolong, merubah kita. Jangan kita menyerah dengan bilang, oh ya that's me. Kapan kamu berubahnya? Kapan kita berubahnya? Kalau kita hanya bilang, ya saya sih gitu, saya sih gini. Itu sebenarnya menurut saya itu adalah salah satu cara si iblis. Salah satu panah si jahat untuk membuat kita down seperti itu, untuk membuat kita tetap hidup gak berubah. Pikiran kita harus dirubah. Kehidupan kita harus berubah. Don't give in temptation. God already equip us to win. Let's fight and win the battle with God in our side. Jadi semua battle kita, Tuhan itu sudah menyiapkan jalan keluar, sudah menyiapkan kita untuk cara kita berperang, menyiapkan perlengkapan perang kita. Tuhan sudah equip kita semua untuk kemenangan. Tuhan mengequip kita bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Pertanyaannya, maukah kita pakai perlengkapan Tuhan? Maukah kita menuruti apa yang Tuhan ajarkan? Dan maukah kita menyerang balik, bertahan dan menyerang balik? Winning the battle. Kita mau winning, bukan losing the battle. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita mau tutup. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itulah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan
yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk bisa mengalahkan temptation ini ya Tuhan. For us to winning the battle ya Tuhan. Jangan kami mau seperti Adam dan Hawa ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan. Walaupun kami berada di dalam dunia yang penuh godaan ya Tuhan, iblis yang berkuasa atas dunia ini Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk terus bisa bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Terus bisa memikirkan semua yang terbaik ya Tuhan. Memikirkan semua yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Memikirkan apa yang akan kami lakukan ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau memikirkan ya Tuhan, agar kami bisa terus bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, sampai Engkau datang lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Jika Engkau mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, yakni di atas ulumumu, dalam segala studimu, segala pekerjaanmu, dan segala usahamu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan untuk hari ini. Kami bisa datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Sungguh merupakan anugerah-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, mungkin saat ini kasus-kasus COVID mulai menambah lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang terus jaga kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, yang hanya bisa melihat online ya Tuhan. Kau yang pulihkan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan kesehatan, Kau yang berikan pemulihan yang sempurna daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk Kahani ya Bapak, Engkau yang terus tambahkan kekuatan ya Tuhan untuk dia ya Tuhan, biar dia terus bisa mengalami pemulihan yang sempurna daripada Engkau ya Tuhan. Berikan dia semangat lagi ya Tuhan untuk bisa terus hidup di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk sekali lagi kami berada di kota Wellington ini ya Tuhan. Kau yang terus buat kami ya Tuhan sebagai terang dan garam ya Tuhan. Biarlah kami bisa terus bersinar ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Orang-orang bisa melihat ya Tuhan ada kuasa Engkau ya Tuhan di dalam setiap hati kami ya Tuhan, di dalam setiap diri kami ya Tuhan. Kami bukanlah orang-orang dunia ya Tuhan, tapi kami adalah orang-orang anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau ya, kami berdoa untuk para minister kami ya Tuhan, dan juga untuk pemerintahan paling atas sampai bawah ya Tuhan. Kau yang terus berikan hikmat-Mu turun atas mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan, Kau yang terus jaga dan juga pelihara ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan juga pemerintahan paling atas sampai bawah ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, juga orang percaya Tuhan. Kau yang terus jaga juga dan pelihara mereka Bapak. You are still in control ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk fellowship kami Bapak. Kau yang berkati ya Tuhan, agar menjadi fruitful ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami mau serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman. Oke,